Nah, beliau ini menemukan apa yang bisa kita manfaatkan dari WhatsApp ini. Hari ini kita bicara dengan topik yang seksi, yaitu from zero to hero. Biasanya anak-anak muda seneng kata-kata itu. Dan ini sekarang jadi hero. Dulunya bener zero. Minus mungkin ya Pak. Oh, malah minus ya. Jadi betul-betul ini dari from zero to hero. Dan namanya delta. Anda tahu delta itu bahasa Yunani huruf keempat karena dia memang anak keempat. Latar belakangnya agak kacau. Lahir di Medan, TK di Jambi, SMP di Medan, SMA di Bogor, kuliah di Singapura. Ya, dan dari situlah Delta mendirikan perusahaan di Singapura, namanya seperti ada di kaosnya itu. Bacanya, saya tadi harus bertanya, bacanya apa ini? Ayo coba tes, Anda bacanya apa? Nah, saya tadi bertanya, bacanya Kiskas. Kiskas, tapi huruf Q-nya, Anda sorot huruf Q-nya, itu kayak D yang dibalik gitu. Nah, ternyata kalau itu dijadikan D, ternyata bunyinya menjadi discuss. Saya tanya tadi, ada nggak hubungannya dengan discuss, Kiskas ini? Gimana? Ya, memang justru originalnya seperti itu, Pak. Oh, memang sengaja begitu. Kiskas itu berangkat dari kata discuss yang artinya kan sebuah diskusi ya, sebuah percakapan. Misi Kiskas itu memang mengenable conversations kita nyebutnya, menciptakan percakapan yang positif. Cuman kita nggak mau namanya discuss. Nah, kita flip, kita balikkan D-nya menjadi Q untuk mengindikasikan bahwa kita tuh perusahaan yang fun dan percakapan yang ingin kita buat itu percakapan yang mudah sekali, bermanfaat gitu ya, meaningful gitu. Gitu, Pak. Jadi bidang usahanya apa ini? Ya, terima kasih Pak Dahlan. Jadi Kiskas itu apa sih gitu ya kalau orang bertanya-tanya. Begitu setelah tahu cara penyebutannya yang agak unik, ya, mereka kemudian bertanya sebenarnya Kiskas itu apa. Kiskas adalah sebuah platform customer engagement sebenarnya secara omnichannel. Artinya apa sih? Kita tuh membantu. Omnichannel itu maksudnya channel berbagai macam gitu. Betul. Jadi bahwa sebenarnya berangkat dari sebuah tantangan ya untuk bisnis. Jadi kita tuh B2B company. Kita tantangan sebuah bisnis bahwa yang namanya customer itu tidak masuk dari channel yang sama terus gitu. Tidak hanya channel itu. Tidak hanya dari toko, tidak hanya dari Instagram, tidak hanya dari WhatsApp. Tapi mereka datang dari semuanya sekaligus gitu. Dan channel itu semakin lama semakin banyak. Tantangan ini yang kemudian kita coba bantu dengan bisnis, bahwa bisa loh kita menciptakan interaksi dengan customer yang baik, yang positif, yang bermanfaat secara omnichannel. Gimana caranya? Menggunakan Kiskas. Nah, jadi yang Anda temukan ini apa? Yang kita temukan adalah sebuah pemahaman saya bahwa Mas Delta ini dengan Kiskasnya ini menemukan bagaimana cara agar WhatsApp itu bisa didaya gunakan oleh penggunanya untuk bisnisnya siapa saja, begitu. Sehingga kita semua ini tiap hari WhatsApp, tapi apa manfaatnya untuk kita? Nah, beliau ini menemukan apa yang bisa kita manfaatkan dari WhatsApp ini. Atau dugaan saya ini salah atau betul? Ya, lebih kurang betul seperti itu, Pak. Lebih kurang saja. Ya. Tapi yang paling benar bagaimana? Oh iya, kalau menurut saya kalau yang kalau ditanya yang ditemukan oleh Kiskas apa tuh sebenarnya saya lebih senang melihatnya dari sisi customer-nya ya, dari sisi sebenarnya yang kita temukan adalah tadi bahwa kita nyebutnya sih ada pergeseran ekspektasi dari seorang customer nih di 5 tahun terakhir gitu. Bahwa customer itu pasti menggunakan WhatsApp kan? Ya, pasti ada kecenderungan, apalagi di Indonesia, kecenderungan untuk menggunakan messaging untuk berinteraksi, tidak hanya untuk sesuatu yang sifatnya personal, tidak hanya untuk ngobrol sama Pak Dahlan, tidak hanya di grup keluarga, tapi dia juga pengen nih ngobrol sama yang namanya bisnis gitu. Nah, ini yang kemudian pergeseran ini yang kemudian tidak match dengan apa yang bisnis capable, karena bisnis merasa ya WhatsApp itu ya cuman seperti radio atau TV, kayak dia tuh kita jadi konsumen, ngelempar aja gitu sebenarnya. Padahal sosial media dan messaging itu experience-nya atau pengalamannya kan berbeda. Orang itu pengennya bercakap-cakap di situ. Orang itu pengennya ngobrol gitu. Nah, ini menjadi kendala, ini menjadi masalah. Itu yang kita temukan dan kita buatkan solusi untuk mengatasi itu untuk bisnis. Betul. Jadi tadi benar-benar ujungnya adalah kita menciptakan sebuah solusi
yang berfondasikan salah satunya omnichannel ya, tapi channel utamanya tentunya salah satunya WhatsApp yang membantu bisnis memenuhi ekspektasi customer tadi. Bisa menyebut salah satu contoh prakteknya seperti apa? Ya, jadi kebutuhan. Misalnya saya punya perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan menengah. Bagaimana apa yang saya lakukan kalau saya menjadi customer Anda? Ya, jadi contoh sebagai perusahaan Pak Dahlan Iskan, perusahaan menengah tadi ya misalnya, misalnya punya produk makanan gitu misalnya. Salah satu tujuannya adalah tentunya meningkatkan pendapatan, meningkatkan penjualan. Bagaimana sih cara meningkatkan penjualan? Menurut kami salah satu yang terbaik cara meningkatkan penjualan adalah memberikan pengalaman terbaik ke customer gitu. Jadi punya interaksi, punya engagement yang baik dengan customer. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya salah satunya menggunakan WhatsApp dan Qisqas tadi melakukan engagement yang periodik ya, yang terus-menerus dan baik dengan customer. Contoh ingin meningkatkan sales tadi ya, kita bisa jadi misalnya beriklan di jalan. Orang jadi tahu nih ada F&B-nya Pak Dahlan Iskan nih gitu. Saya pengen beli. Nah, kemudian mereka bisa scan QR code, itu masuk ke WhatsApp. Wah, ini WhatsApp nih gampang ordernya. Saya beli dong makanannya bla bla. Nah, bayangkan interaksi tadi. Kalau misalnya sifatnya personal kan sedikit ya, paling sehari, sejam mungkin satu orang yang message. Begini terus gitu. Iya, bayangkan bisnis yang tadi bisa beriklan di jalan atau di TV atau di internet, setiap jamnya bisa jadi ada 1.000 orang yang order atau puluhan ribu orang yang kemudian order dalam satu hari. Bisa puluhan ribu orang? Bisa, misalnya. Kan pengetahuan kita atau persepsi kita, WhatsApp itu kita bisa berhubungan simultan mungkin 200 orang atau ini bisa berapa? Bisa banyak, Pak. Jadi banyak itu berapa? Banyak tuh bisa sampai ratusan ribu mungkin. Hah? Betul. Lewat Qisqas? Lewat Qisqas. Rata-rata sih kita berangkat dari sesuai kebutuhan ya biasanya kalau customer-nya Qisqas. Ada yang kita bayangkan aja dari sisi jumlah orang, di sisi bisnisnya yang menghandle customer-nya ya. Itu bisa mulai dari 5 orang saja. Jadi 5 orang secara simultan berkomunikasi sampai ada klien kita yang punya 5.000 klien ya, 5.000 agen untuk berinteraksi dengan customer. Dan ini agen sebagai customer, bukan pemakai langsung. Iya, agen bisnisnya. Ya. Jadi tadi F&B bisnis, bayangkan Pak Dahlan Iskan punya 5.000 customer service agent atau sales di situ melalui WhatsApp. 5.000 dan menariknya WhatsApp atau messaging secara umum kan sebenarnya percakapan itu tidak satu-satu, beda sama telepon ya. Kan kalau satu nggak bisa ada lagi yang satu lagi karena udah resource-nya ya cuman terpakai satu itu. Yang namanya WhatsApp bisa 10 sekaligus. Jadi tadi 5.000 orang bisa jadi satu orangnya 10. Nanti bisa 50.000 gitu misalnya. Ini Pak Tommy, Vanessa dari Disway yang hadir di sini. Ini saya kira Disway juga bisa pakai Qisqas ini. Ya. Yang menarik memang semua bisnis pasti butuh ya yang namanya interaksi dengan customer. Dan customer itu memang posisinya ada di mana sih di sekarang ini? Mereka posisinya ya ada di digital gitu, ada di sosial media, ada di messaging. Kenapa Mas Delta dan Qisqas terpikir untuk menemukan bagaimana mendayagunakan WhatsApp untuk pengusaha ini? Ya. Sebenarnya berangkat dari peletikan idenya itu seperti apa awalnya? Peletikan idenya adalah bahwa kita juga konsumen ya. Kita juga konsumen yang berinteraksi dengan bisnis. Yang seringkali merasa kecewa atau merasa tidak dilayani dengan baik gitu ya. Misalnya message ke WhatsApp-nya, tapi responnya sejam lagi. Atau tadinya katanya mau bilang udah dikirim, tapi kok nggak ngupdate kalau sudah dikirim. Atau saya butuh malam-malam butuh dibantu jam 9 malam, saya chat udah nggak ada yang bales. Karena malam nggak itu punya pengalaman pribadi itu misalnya. Jadi intinya secara umum kita berangkat ide ini terpetik dari interaksi kita sebagai konsumen sendiri berinteraksi dengan bisnis yang itu tidak memenuhi ekspektasi kita gitu ya. WhatsApp-nya sendiri tahu nggak perusahaan WhatsApp? Tahu. Meta kan yang punya WhatsApp kan Meta. Benar. Metanya tahu nggak kalau Anda menemukan sesuatu ini? Jadi tahu pasti ya, karena jadi Meta itu kan memang dari dulu ya mungkin udah punya rencana untuk berpikir ya, mereka kan udah 10 tahun gratis untuk personal. Gimana sih cara bisnis modelnya mereka sebagai perusahaan? Mereka kan juga perlu
bisnis modelnya gitu ya. Dan salah satunya ya dengan seperti ini, dengan bagaimana memberikan nilai ke bisnis untuk bisa berinteraksi dengan 2 miliar usernya WhatsApp yang ada di dunia. Jadi mereka tahu dan mereka sendiri klop gitu ya, bahwa mereka siap menciptakan platformnya, Qisqas siap menciptakan solusi atau inovasi di atasnya. Jadi kita memanfaatkan so-called produk atau akses dari WhatsApp sebenarnya. Jadi sepengetahuan Meta. Bukan tahun Meta, malah kita adalah official partnernya. Jadi Meta. bukan curi-curi, wah ini memanfaatkan WhatsApp tanpa mereka tahu, tidak begitu. Tidak. Ini resmi ya. Nah, karena salah satu yang penting dari sebuah messaging interaction ya menurut kami adalah reliabilitas. Jadi kita yakin bahwa ketika kita ngirim A, kita order B, itu sampai ke bisnisnya. Dan ketika bisnis bilang iya atau tidak, itu sampai ke konsumennya. Ketika kita mencoba mencuri-curi cara tadi, mungkin ya inovatif, tapi tidak scalable gitu. Dan kita mencoba sebenarnya, kita sendiri mencoba, tapi ketika WhatsApp kemudian menunjuk kita sebagai partner resminya, itu momen di mana skalabilitas Qisqas jadi berlipat-lipat, karena reliabilitasnya jauh lebih baik ketika memang WhatsApp sudah siap juga untuk itu. Itu jadi Qisqas ini malah ditunjuk sebagai partnernya Meta begitu. Betul, jadi jadi Anda ini dipercaya oleh Meta. betul. Tidak banyak loh orang yang dipercaya oleh Meta. Ya, di Indonesia sepertinya nggak sampai 10 perusahaan ya yang itu spesifik oleh WhatsApp dijadikan business solution providernya mereka. Itu karena Mas Delta melamar dalam tanda kutip ke Meta, atau Meta yang tahu wah ini Delta ini punya penemuan bagus, maka lebih baik saya rangkul saja. Yang mana? Dua-duanya menurut saya sih. Tadi sebenarnya kita termasuk perusahaan yang mencoba mencari cara ya. Kayak kita problemnya ini, kita mengulik cari cara sebelum kita menjadi official partnernya WhatsApp. Jadi kita mencari cara supaya tadi bisa nyambung gitu. Cuman memang kembali tadi kurang scalable, kurang reliable ya, kurang bisa dipercaya lah sistemnya. Nah itu yang juga menarik perhatiannya WhatsApp ternyata. Oh ini solusinya menarik ya. Dia omnichannel dan salah satunya bisa WhatsApp. Oh dia punya klien-klien yang udah cukup banyak ya. Marketnya udah cukup terbentuk ini gitu. Dan use case-nya menarik untuk dashboard, untuk customer service, untuk marketing dan lain sebagainya. Nah, kita kemudian ketemu gitu ketika itu. Ceritain dong, memang Qisqas itu apa? Tahun gitu. berapa itu ketemunya itu? Ketemunya mungkin sekitar tahun 2017. 2019 berarti Pak. Maaf. Di 2017-2018 berarti kita tadi mencari cara lain ya untuk kemudian mengakses percakapannya WhatsApp. Tapi 2019 kita menarik perhatian mereka, kita ketemu dan kita tapi kemudian diminta menggunakan mendaftarkan diri menjadi partnernya WhatsApp secara proper. Ketika itu diundang untuk melakukan itu, kita daftar, prosesnya alhamdulillah lancar hitungannya. Karena banyak yang daftar tapi nggak ada follow up-nya gitu ya. Banyak banget yang kemudian mencoba punya akses yang sama seperti Qisqas, tapi follow up-nya belum ada. Wah, selamat ya Mas Delta ya. Ya. Sebagai orang Indonesia bisa dipercaya oleh Meta, kemudian dipercaya sebagai partner, dan karena Meta ini worldwide, berarti Qisqas juga punya potensi untuk menjadi perusahaan dunia dong. Sangat. Justru itu mimpinya kita Pak Dahlan Iskan, bahwa dulu kan berangkatnya kenapa kita menjalani entrepreneurship pribadi ya. Saya pribadi adalah kita merasa, saya dulu konsultan. Jadi di Singapura itu saya konsultan, saya membantu bisnis untuk menciptakan solusi dan kemudian saya menawarkan solusi tentunya. Solusi yang kita tawarkan ketika itu solusi-solusi dari luar semua Pak. Dari luar negeri kok nggak ada ya. Dulu saya selalu berpikir kok nggak ada sih solusi yang dekat gitu. Ya di Asia Tenggara lah paling enggak gitu. Kalau bisa di Indonesia gitu. Yang itu nggak ketemu gitu kan. Selalu dari luar, dari US, dari Jerman, dari macam-macam. Nah itu yang bikin kita kemudian yuk daripada nggak ada terus kita create gitu. Jadi visinya Qisqas itu menjadi perusahaan kelas dunia. Dalam tadi sekarang sudah mulai belum? Sudah mulai. Artinya tidak hanya customernya tidak hanya di Indonesia. Betul. Jadi kita punya customer ada di 19 negara sekarang. Oh, sudah 19 negara. Benar, ada di 19 negara dan mereka tadi menggunakan solusinya Qisqas tidak hanya di Indonesia ya dengan proses-proses yang sama karena tadi kita sebagai solusi itu diletakkan di teknologi awan sehingga dari manapun sebenarnya bisa pakai. Kita punya klien ada di Eropa, ada di Amerika, ada di yang sekarang menarik yang mulai makin banyak itu justru di Timur Tengah dan Afrika Utara Pak. Dahlan Iskan. Jadi ada rumah sakit di sana yang pakai, ada perusahaan properti yang lagi proses. Oh sampai rumah sakit, properti, restoran. Wah luas sekali ya. Luas sekali gitu.
Jadi menarik sih memang karena apakah yang disebut omni channel itu karena bidang banyak, bisa melayani bidang banyak itu? omni channel yang dimaksud adalah channel yang Tidak hanya WhatsApp tadi. betul. Jadi channel yang bisa digunakan oleh perusahaan berinteraksi dengan customernya bisa semuanya gitu. Bisa banyak. Menarik penggunaan kata omninya. Iya. Karena orang semua tahu omnibus law. Oh, benar. Iya. Benar. Jadi omni channel ini kaitannya dengan channel. Karena itu pantas kalau kita sebut menjadi hero karena sudah menjadi perusahaan global, dan kita pengen tahu zeronya sekarang. Lahir di Solo, TK di Jambi, SD di Medan, SMA di Bogor, kuliah di Singapura. Orang tua kerja apa? Orang tua saya di pegawai negeri kehutanan. Di pegawai negeri ya? Ya. Orang tua bapak saya di pegawai negeri sipil kehutanan, ibu saya pegawai negeri di guru. Ibu orang Solo. Ibu orang Solo. Bapak orang Pemalang. Ya. Jadi, hebat. Nah, bagaimana bisa kuliah di Singapura, Nanyang University? Iya, saya alhamdulillah berkesempatan kuliah di Nanyang Technological University. Beasiswa? Iya, dari beasiswa. Melamar. Diterima. Jadi diterima. Kayak tadi saya bilang, ya banyak keberuntungannya lah ya di situ. Enggak lah, pasti pinter lah. Masa kurang beruntung? Karena dari tadinya nggak kepikiran ya. Matematika dapat berapa waktu SMA? Waduh. ya mungkin 9 lah ya kalau matematika. Ya pinter lah. Saya kalau bilang di bawah 9 nanti ibu saya marah kan. Ibu saya guru matematika. Oh, ini dia. Bu. Dulu saya pernah dengar ya. Pernah dikomplain sama pas kok nilainya 7 deh gitu. Ini apa yang salah gitu maksudnya, terus ditentir sama ibu sampai benar gitu sebenarnya. Ini nggak gini caranya gitu. Jadi ada pride ya, ada pride. Di Nanyang ambil apa? Saya di engineering ya, di teknik elektro. Teknik elektro, arus lemah berarti. Luas semuanya sih. Jadi teknik elektro itu ada 3 mainstream, ada arus lemah, arus kuat, sama communication. Sama persis kayak di Indonesia. Berapa tahun? 4 tahun. Terus jadi konsultan di Singapura itu setelah lulus? Setelah lulus. Jadi setelah lulus saya berkesempatan bekerja secara profesional di Singapura sebagai konsultan. Jadi di salah satu perusahaan consulting dunia yang ada di Singapura. Terus memikirkan membuat startup kapan? Ketika jadi konsultan itu? Kalau mimpinya sejak kuliah sebenarnya. Jadi dulu saya pernah menggambarkan mimpi saya. Ketika itu saya menggambarkan saya di depan gedung tinggi yang di belakangnya ada siluet dunia gitu ya. Yang di depannya itu ada saya dan OB, itu sifatnya lagi rangkulan gitu ya. Bahwa saya pengennya sih, mimpi saya pribadi adalah menciptakan perusahaan kelas dunia yang tidak bikin saya jumawa gitu ya. Pengennya tetap humble gitu, tetap dekat sama saya. Ada OB di situ. Ya, konteksnya direpresentasikan dengan itu ya. Ketika itu sesederhana itu saya mikirnya. Jadi mimpinya udah lama gitu sebenarnya. Dan itu sebenarnya apa ya? Saya tuh sebenarnya bukan orang yang sangat ekstrovert dalam hal kayak dulu tuh nggak tahu memulainya sebenarnya dari mana gitu. Orang IT kan biasanya begitu. Ya, jadi sebagian besar karena saya di bidang IT, ya taunya ya bekerja tuh ya sendiri di depan komputer, bahkan nggak ke lapangan ya, bikinnya program aja gitu sebenarnya. Padahal kan itu bisa jadi bertolak belakang dengan ekspektasi seorang entrepreneur gitu misalnya, yang harus tahu nih ke lapangan, harus tahu banyak hal, harus belajar cepat banget. Tapi dengan keinginan tadi, mimpi tadi itu yang mendorong saya kemudian setelah lulus ketika itu memaksa diri untuk bertemu lebih banyak orang, berkenalan dengan lebih banyak orang. Apalagi sebagai konsultan. Nah, itu juga unik karena kan sebagai engineer bisa jadi harusnya kan masuknya ke engineering ya. Tapi alhamdulillah rezekinya kok ya ke konsultan, yang saya happy banget ketika itu. Karena saya jadi bisa. Masih ingat bahwa yang Anda jadi konsultan pertama perusahaan Singapura atau perusahaan Indonesia? Itu karena kerjanya di Singapura, perusahaan Singapura. Jadi saya 4 tahun sebagai konsultan tuh perusahaan Singapura terus di berbagai bidang. Ada bidang telekomunikasi, ada bidang postal, ada bidang government, ada bidang macam-macam lah di situ. Yang terus mendirikan Kiskas. Ya, nah kan tadi saya bekerja 4 tahun ya. Di 2 tahun terakhir itu saya udah mencoba mendirikan perusahaan saya sambil bekerja ketika itu. Namanya apa? Namanya Fidex. Oh, Fidex. Ya, Fidex itu startup ya? Startup saya. Bidang apa? Bidangnya edukasi. Jadi apa? Sama sebenarnya. Anda pengen apa waktu itu?
Saya pengen membantu guru sebenarnya menciptakan sekali lagi engagement yang baik dengan murid. Kayak ruang kelas gitu ya? Kayak ruang kelas virtual. Nggak ada startup ruang kelas kan? Oh mungkin, ya. Kayak gitu. Ya, lebih kurang seperti. Jadi ada banyak kan proses classroom engagement yang bisa diciptakan sekarang. Nah dulu kita menciptakan itu. Dan sebenarnya Kiskas juga berangkatnya dari sana kan, sama sebenarnya temanya. Ya karena kalau nggak menjalani itu kan nggak sampai ke Kiskas. Temanya tentang komunikasi, tentang engagement, tentang interaksi. Hanya saja dulu ketika kita meluncurkan produk itu di Singapura yang marketnya sangat kecil, apalagi untuk edukasi yang sangat restricted, itu sulit untuk kita masuk ke market. Pak Dahlan. Beda dengan India. Beda dengan India sukses sekali. Beda juga dengan Indonesia sebenarnya. Indonesia juga secara edukasi, secara macam-macam adopsinya cepat. Terus yang kedua apa? Perusahaan yang kedua? Itu Kiskas kemudian. Oh, Kiskasnya yang kedua. Hebat dong. Setelah 2 tahun menjalani FIDEX tadi namanya di edukasi, itu udah hampir, ya udah kita udah harus tutup lah karena produknya megap-megap gitu ya. Anda masih bisa bahasa Jawa? Agak ya, masih. Megap-megap. Jadi setelah 2 tahun megap-megap, kita mutusin oke, apa nih value apa yang kita dapat dari 2 tahun perjalanan ini. Dan salah satu konklusinya, salah satu peluang yang pengen kita capture selanjutnya adalah gimana kalau kita bawa teknologi komunikasi kita yang kita ciptakan di FIDEX ke ranah yang lebih luas. Oh, jadi tidak sia-sia sepenuhnya. Oh, tidak sia-sia. Jadi kalau tadi kan komunikasinya antara guru sama murid di dalam sebuah classroom yang virtual dan real time. Itu kita bawa ke ranah yang lebih luas gitu ketika itu, bahwa sebenarnya nggak cuma edukasi yang butuh seperti ini loh gitu. Bisa nggak ini kita bawa ke ranah yang lebih luas. Di tahun 2013 Anda diskusi dengan siapa? Dengan co-founders. Jadi sesama pendiri. Orang Singapura ada, orang Indonesia ada. Berapa orang? Co-foundersnya ada 3 orang. Anda? Saya, orang Solo, orang Indonesia, orang Jogja. Ya, terus Mas Evan itu juga orang Jogja, sama Mas Muhammad orang Singapura. Ada satu lagi namanya Mas Amin, itu juga orang Singapura. Tapi beliau di tahun 2017 memutuskan keluar. Jadi tinggal 3 orang kalau sekarang. Cuman kita jadi foundernya 3 orang, 2 Indonesia, 1 Singapura. Betul. Kita yang kemudian diskusi terus gitu. Nah tadi belajar ya selama 2 tahun kok gimana nih, apa yang kita bisa capture dari sini, apa yang kita pelajari dari sini, terus kita create apa nih, inovasi apa lagi yang bisa kita bawa. Kita belajar 2 hal tadi, secara membawa tadi komunikasi ke dunia yang lebih luas, ke industri yang lebih luas. Yang kedua adalah kita butuh waktu yang agak panjang mungkin untuk kita bisa menemukan yang kita sebut product market fit. Produk kita tuh cocok dengan market tertentu. Itu yang bikin kita pindah dari Singapura ke Jogja. Oh. Itu yang bikin kita. Jadi Kiskas ini perusahaan Singapura awalnya. Perusahaan Singapura awalnya. Milik Anda tapi perusahaan Singapura. Betul. Terus dipindah ke Indonesia. Tapi perusahaan yang di Singapura tetap ada. Tetap ada. Kiskas Singapura tetap ada. Tetap Anda juga yang punya. Betul. Oh. Ya, jadi ada Kiskas Indonesia. Benar, ada Kiskas Tekno Indonesia itu di Indonesia. Di Jogja. Di Jogja. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Cuman kebagian besar timnya justru di Jogja. Nah, kita memutuskan kita butuh nafas yang lebih panjang, butuh waktu untuk menemukan fitnya dengan untuk pasar. Bisa klik dengan pasar. Oke, jangan di Singapura berarti. Mahal sekali. sekali. Satu orang di Singapura mungkin bisa membiayai 5 orang di Jogja gitu misalnya. Nah itu kemudian kita pindah ke Jogja. Sebenarnya kita mencoba sih, nggak cuma serta-merta tiba-tiba Jogja, kita mencoba Jakarta. Bahan bakunya ada di Jogja. Bandung ya. Artinya manusianya. So-called ya, resource, talentanya. Ada juga. Ada banyak ya di Jogja. Dan itu menurut kami salah satu keputusan terbaik Kiskas sih di awal-awal berdirinya untuk kemudian memilih Jogja sebagai base itu di awal. Itu di Jogja yang kemudian bikin kita dari 2013 sampai sekarang berkembang sebagai Kiskas. Jadi idenya ya perkembangannya seperti itu. Dan berapa orang yang kerja di Kiskas sekarang? Sekarang ada 130 orang. Wow, 130 orang. Ya. Dari awal tadi cuma 3 ya. 130 orang. Kita hire pertama di Jogja itu hire cuman yang apply yang register sebagai karyawan itu 70 orang, yang masuk ketika itu cuman alokasinya cuma 2 orang gitu. Animo itu yang bikin kita merasa sangat positif di Jogja ketika itu, bahwa ini perusahaan baru berdiri, belum sebulan, buka lowongan di Jogja, yang apply sedemikian banyaknya, pengen curiosity-nya, spiritnya ya, tenaganya itu saya rasa positif banget yang bikin kita ketika itu, oke, let's start here gitu di Jogja. Jadi mayoritas 130 orang itu dari Jogja? Betul, jadi sebagian besar posisinya ada di Jogja. Jadi mungkin 90, 80, 90 orang itu ada di Jogja sebenarnya. Walaupun sekarang
sebagian besar sebenarnya dari rumah, Pak. Iya. Ya. Kita Bukan dari Jogja, dari rumahnya work sendiri. from anywhere gitu. Karena sejak ada, ya itu bentuk akselerasi ya dari pandemi. Tapi salah satu yang kita pelajari adalah Jogja itu base camp yang bagus. Dan yang menarik dari Jogja adalah dia bisa meng-capture talenta nggak cuma di Jogja, tapi semua yang ada di timurnya Jogja. Dibandingkan misalnya Jakarta dan Bandung yang memang berdekatan ya, posisinya ya di bagian barat Jawa. Jadi kita punya karyawan sekarang ada yang di Malang, ada yang di Purwokerto, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya. Yang itu nyaman karena Kiskas posisi base camp-nya yang utamanya di Jogja. Sejauh-jauhnya ya nggak usah ke Jakarta, jauh-jauhnya ya ngumpulnya di Jogja. Terus kantor Singapura diisi berapa orang? Kita sekarang ada 2 orang di Singapura. Orang Singapura. Yang itu memang fokusnya tadi ya ke global expansion, Timur Tengah atau interaksi ke Asia Tenggara. Kita ada klien misalnya di Thailand, di Vietnam yang itu relasinya biasanya sama tim yang ada di Singapura. Ada juga klien di Surabaya. Kita ini kan di Surabaya. Ada juga. Iya. Jadi ini sekaligus ke klien-klien. Iya, kebetulan salah satu peran utama saya sebagai CEO itu adalah bukan peran utama ya, tapi peran favorit saya malah itu adalah bertemu dengan customer gitu. Ya, semua CEO punya jiwa seperti itu. Buat saya itu apapun ya hasil pertemuannya, apapun yang karena nggak hanya positif, bisa jadi dikomplain habis gitu. Jadi nggak pernah takut ketemu customer. Karena ada orang takut ketemu customer karena pasti nanti customer ini ngomel-ngomel, pasti nanti menceritakan jeleknya kita. Nggak takut Anda. Saya happy banget ketika dia komplain habis gitu. Wah, kenapa? Karena malah happy Anda ya? Karena berarti dipakai, Pak. Bahwa ini benar-benar sesuatu buat dia, berefek sesuatu buat bisnisnya. Kalau nggak kan ngapain komplain gitu kan? Anda nggak keberatan menyebut salah satu customer Anda di Surabaya? Iya, di Surabaya mungkin yang bisa kita sebut tuh ada Madam Chang. Oh, ya. Madam Chang. Ya. Saya suka ke sana. Oh, suka ke sana, iya. Madam Chang itu ini ya, food and beverages. Mereka menyediakan makanan minuman yang sehat. Dan ya lumayan ada, nggak salah ada 2-3 cabang, ada 4-5 cabangnya di Surabaya. Dan dia melayani di seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi melalui tadi karena WhatsApp, ya ordernya bisa jadi dari mana aja. pasarnya tidak hanya Surabaya tidak saja. Hanya Surabaya. Bisa walaupun dapurnya ya di Surabaya misalnya, dia bisa deliver. Yang kedua ada Hartono Electronics. Ya, jadi Hartono Electronics ya sesuai namanya consumer electronics, mereka berjualan barang-barang elektronik, salah satunya melalui WhatsApp yang paling banyak. Kalau yang seperti yang di Thailand, yang di Afrika, di Timur Tengah, gimana Anda melayani? Melayaninya ya, iya jadi kalau di Kiskas itu ada tim khusus yang di satu sisi melayani dari sisi account manajemennya, jadi ada timnya sendiri, termasuk yang menghandle dari luar negeri, juga ada tim support. Ya, jadi tim support kita termasuk yang sangat kita andalkan melayani pelanggan kita 24 jam, 7 hari, sehingga ya dari manapun kita layani gitu. Bagaimana Anda menjaga hubungan dengan Meta dalam perjalanan ini? Misalnya supaya Meta tidak kecewa dengan reputasi Anda atau prestasi Anda. Bagaimana caranya? Ya, ini menurut saya hubungannya jadi 2 arah ya, Pak Danis kan. Karena Meta sendiri sangat agresif sebagai bisnis. WhatsApp ya, spesifiknya sangat agresif sebagai bisnis. Dan Kiskas termasuk yang diandalkan untuk terus tumbuh. Karena jadi Anda ini dipaksa juga oleh WhatsApp untuk jadi tumbuh. Jadi hubungannya saling kejar mengejar sebenarnya. Kita bolak-balik memberikan masukan, memberikan request. Karena kan dari salah satu tugas utamanya partner dalam hal ini adalah yang menjaring apa sih kebutuhannya pelanggan, komplainnya pelanggan, keinginannya pelanggan, dan memberikan mereka layanan terbaik kan dari situ. Itu kita lempar semua kita filter, kita qualify yang memang valid, jelas perlu, kita selalu lempar ke WhatsApp. Ketika ada layanan WhatsApp yang tidak memenuhi ekspektasi, misalnya tiba-tiba nggak berjalan servisnya WhatsApp, itu kita manage customernya, kita kemudian feedback ke WhatsApp. Sebaliknya, WhatsApp juga menginginkan bahwa kita selalu tumbuh gitu ya. Anda merasa ada nggak supervisi dari WhatsApp atau dari Meta? Banyak justru. Ya, jadi 2 sisi tadi ya. Kita mensupervisi mereka. Wah, Anda beruntung sekali. Mereka mensupervisi kita. Bahkan itu yang mereka kan juga punya partner manajemennya ya. Jadi kita sebagai partner tuh punya orang di WhatsApp yang menjadi close contact-nya kita, yang kalau ada apa-apa itu hampir setiap hari pasti kita berinteraksi sama orang ini. Mungkin seminggu sekali bisa jadi ada periodic meeting. Paling tidak 1 bulan atau 1 kuartal sekali pasti kita meeting untuk membahas kuartal ke depan gimana nih gitu.
Jadi Mas Delta ini orang yang terpaksa maju. Memang sudah pengen maju, tapi akan terpaksa lebih maju lagi karena dipaksa oleh lingkungannya dan dipaksa oleh partnernya. Jadi beruntung sekali. Betul, ya. betul. Kadang-kadang kita memang harus begitu. Ya, karena kan mereka memilih ya, partner itu kan mereka memilih. Dan banyak yang mau jadi partner. Ketika kita nggak bisa perform, antri yang mau jadi partner. Iya. Kamu bisa keluar, ini masih banyak yang antri gitu. Makanya kita sangat bangga menjadi salah satu partner utamanya WhatsApp di Indonesia. Jadi salah satu. Saya aja bangga, masa Anda nggak bangga? Jadi sebagai selected partnernya WhatsApp, jadi ada kategori-kategori partner. Kita salah satu yang mereka sebut sebagai selected partner. Itu kita mendapat insentif-insentif dari secara bisnis dari WhatsApp. Kita mendapatkan akses ke fitur-fitur yang paling baru dari WhatsApp bisnis. Kita dapat akses ke account management yang dedicated tadi. Sehingga akses seperti itu ya bahkan yang menjadi partner pun tidak semuanya punya akses itu. Ada kelasnya. Ada kelasnya. Ini kan Anda ini berarti startup kedua sudah sukses. Kan banyak sekali yang startup pertama gagal, startup kedua gagal, startup ketiga gagal dan gagal terus. Itu apa? Mengapa gagal-gagal banyak begitu? Kan kuburan startup ini kan luar biasa banyak. Luar biasa banyak, Pak. Secara statistik memang kan 90% startup ya gagal. Oh gitu kan, 90%. Jadi ada 10 startup yang berdiri misalnya di satu waktu, ya 9 lagi bisa jadi 5 tahun lagi tinggal satu gitu. Karena 90%-nya harus gitu. Yang pertama sih menurut saya yang paling kritikal adalah, dan sebenarnya ada banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan sebuah startup. Paling tidak sih menurut saya ada 5 sih, Pak. Idenya pertama, ini idenya dan marketnya itu sebagus apa sih? Ide itu terkait market ya. Yang kedua cocok nggak dengan market? Cocok nggak dengan marketnya. Yang kedua itu produknya. Sebenarnya seberapa baik sih produknya itu menyelesaikan, seberapa bisa berevolusi produknya sesuai dengan perkembangan idenya tadi. Yang ketiga itu timnya. Jadi timnya itu sekuat apa, se-capable apa buat mengeksekusi ide tadi. Yang keempat itu eksekusinya. Karena punya ide bagus, produk baru, tim bagus, tapi kalau eksekusinya secara operation tidak berhasil, ya nggak berhasil itu. Mungkin berhasil tapi terlalu lambat, udah keduluan kompetitor gitu, karena dia tidak cepat gitu misalnya. Jadi parameter itu di execution. Dan yang terakhir ini yang paling nggak bisa dikontrol, namanya luck, keberuntungan gitu. Dan apapun mau ini udah bagus-bagus, ketika keberuntungannya jelek ya dia nggak beruntung juga. Dan cuman kita bisa mengontrol 80%. Yang terakhir tadi saya nggak setuju. Saya setuju yang pertama tadi. Yang pertama tadi bahwa idenya itu harus klik dengan market dan kebutuhan orang banyak. Kadang-kadang yang punya ide itu merasa begitu, tapi karena perasaan dia saja. Dia egois sekali. Kira masyarakat itu seperti dirinya, sehingga ketika dia punya ide dianggap ini ide yang terbaik. Ya, itu juga ya ego ya dalam arti yang bermain. Ya 80% dari itu bisa kita kontrol, dan kalau kita bisa kontrol itu dengan baik, saya yakin ya tadi. Cuman bahkan dalam perjalanannya Kiskas pun itu tidak semulus itu ya, tidak terus kurvanya tidak selalu begini, Pak. Tidak selalu kita jungkir balik gitu, mungkin di 3-4 tahun pertamanya Kiskas ya sampai tahun 2015. Bahkan di tahun 2015 itu momen di mana Kiskas tuh hampir seperti 9 startup lainnya tadi gitu ya. Karena kita hampir benar-benar harus tutup ketika itu. Benar. Tahun berapa? Makanya saya bilang hampir negatif tadi ya mungkin. Karena 0 mungkin naik ke 5 terus tiba-tiba minus gitu. Karena perjalanannya seperti itu ya sebagai sebuah startup. Menurut saya memang mungkin hampir semua startup punya experience seperti itu, punya pengalaman seperti itu. Jadi itu di tahun 2015. Ini umur berapa persis sebelum kita menemukan itu tadi, ide yang revolusioner tadi, inventionnya tadi baru ketemu persis setelah itu. Justru mungkin kalau saya pertimbangkan atau saya refleksikan, mungkin momen hampir mati, hampir tutupnya itu yang bikin kita menemukan titik terang tadi ya, Pak Dahlan. Kenapa? Karena nggak mau mati. Karena nggak mau mati. Dan karena kita mau mati, kita jadi sangat jujur. Tadi Pak Dahlan bilangnya soal ego ya seringkali. Wah ini udah saya bikin, kok nggak ada yang mau pakai, kok ini masa harus saya singkirkan, bikin produk yang berbeda sama sekali. Ego kan itu sebenarnya. Customer nggak mau pakai kok, market nggak menerima ini kok gitu. Kamu mau keras kepala kayak gimana gitu. Kita nggak bisa keras kepala terus ketika sudah mau mati bulan depan gitu. Kita harus sangat jujur, sangat honest ke apa sih sebenarnya nilai kita sebagai perusahaan tuh apa. Itu yang kemudian klik, tadi ketemu. Yes, our power is our tadi kapasitas atau nilainya kita adalah kemampuan kita untuk menciptakan sistem yang reliable untuk menghubungkan manusia tadi. Sekarang umur berapa? Manusia. Sekarang saya di 35 berarti.
iya. Sudah punya anak, sudah kawin? Sudah menikah tapi belum punya anak. Oh, hebat. Seberapa bangga ibu Anda terhadap perkembangan Anda sekarang? Belum pernah tanya sejujurnya. Dalam skala 1 Saya nggak tanya sampai seberapa 10. bangga ayah, karena biasanya ayah nggak mau menunjukkan kebanggaannya. Oh, Tapi iya. kalau ibu kan biasanya menunjukkan kebanggaannya. Iya, cuman kalau dari sisi sikap beliau ya, alhamdulillah menurut saya sangat bangga ya. Kalau saya sangat berharapnya beliau sangat bangga, karena setiap ada contoh ya, setiap misalnya kita dari Kiskas ngepost YouTube video misalnya di channelnya Kiskas, itu salah satu yang komen pertama bisa jadi ibu saya. Hebat, Bu, hebat Bu. Ibu pernah dibawa ke Singapura? Pernah. Eh. Ya, jadi beberapa kali sih, alhamdulillah. Ke Jogja apalagi ya. Ibu senang kalau dibawa ke Jogja. Sekarang tinggal di mana Ibu? Di Bogor. Ibu di Bogor, ya. Ibu di Bogor. Saya Senang ya masih punya ibu ya. alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi Mas Delta memang saya bangga sekali lah. Saya bangga sekali dari Indonesia bisa mendirikan startup yang begitu sukses dan masih akan lebih sukses lagi. Amin. Dan Kiskas sangat mengesankan bagi saya, apalagi ternyata Diskas. Kalau Q-nya Ini pertama kali ada yang berhasil menebak sih Pak. Dan benar-benar pertama kali ini sebuah wah luar biasa. Makasih ya. Makasih.